Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Ibu dalam pembelajaran biologi kelas 12 SMA. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Apa itu katabolisme? Katabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Contoh katabolisme adalah respirasi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi, dan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tahapan respirasi sel yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa pengubahan molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom C menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat yang terdiri dari 3 atom C. Glikolisis terjadi dalam sitoplasma sel. Prosesnya terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut. 1. Fosforilasi glukosa oleh ATP menghasilkan glukosa 6-fosfat dan ADP. 2. Diikuti oleh fosforilasi kedua menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. 3. Glikolisis dimulai perubahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Keempat, oksidasi diikuti fosforilasi menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul BPG. Kelima, pelepasan fosfat dari 1,3-bifosfogliserat menjadi 2 molekul ATP dan 2 molekul 3-fosfogliserat. Keenam, pelepasan air menghasilkan 2 molekul fosfoenolpirofat atau PEP. Ketujuh, pelepasan fosfat dari PEP yang diterima 2 molekul ADP menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul pirufat. Tahapan respirasi sel yang kedua adalah oksidasi pirufat. Oksidasi pirufat berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 molekul NADH. Pembentukan asetil-CoA memerlukan kehadiran vitamin B1. Tahapan respirasi sel yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga respirasi aerob. Nama siklus ini berasal dari nama orang yang menemukan reaksi respirasi aerob ini, yaitu Hans Krebs. Siklus ini disebut juga siklus asam sitrat. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung di dalam sitoplasma. Tahapan siklus Krebs yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat C4 menghasilkan sitrat C6. Kedua, isomerasi mengatur kembali posisi gugus hidroksil menjadi isositrat. Ketiga, oksidasi isositrat menghasilkan sepasang elektron dan satu karbon lepas menjadi CO2 menghasilkan alpha ketoglutarat C5. Keempat, oksidasi alpha ketoglutarat melepaskan kembali CO2 sehingga menghasilkan suksinil yang bergabung dengan koenzim A membentuk suksinil CoA C4. Kelima, suksinil dan CoA memisah menghasilkan fragmen yang disebut suksinat C4. Keenam, oksidasi suksinat menjadi fumarat dan elektron diterima VAD menjadi FADH2. Ketujuh, fumarat ditambahkan molekul air sehingga membentuk malat, lalu dioksidasi menghasilkan oksaloasetat kembali. Tahapan respirasi sel yang keempat adalah transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+. Selama 3 proses sebelumnya dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi yaitu ATP. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi.
Hidrogen dari FADH2 dan NADH diubah menjadi elektron dan proton. Senyawa yang bertindak sebagai pembawa elektron adalah NAD, FAD, ubiquinon, dan protein sitokrom. Oksigen menjadi akseptor terakhir dan bereaksi dengan hidrogen membentuk air. Berikut adalah bagian tahapan respirasi sel dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sampai transport elektron. Jumlah energi yang dihasilkan oleh respirasi aerob dan respirasi anaerob berbeda. Respirasi anaerob atau fermentasi tidak membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi aerob, proses pernapasan yang membutuhkan oksigen. Fermentasi menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, sedangkan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Asam pirufat dalam respirasi anaerob dapat menghasilkan etanol atau asam laktat. Demikian materi untuk hari ini mengenai katabolisme karbohidrat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.